Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan aplikasi sistem antrian pasien rumah sakit. Oke, untuk poin pertama yaitu di sini ada permasalahan apa yang ingin kami selesaikan. Yang poin pertama di sini yang kami ingin selesaikan adalah jarak rumah pasien yang jauh dari lokasi rumah sakit. Karena yang kita tahu tidak semua tempat tinggal pasien itu berada dekat dengan lokasi rumah sakit. Jadi untuk pasien yang tempat tinggalnya lumayan jauh dari lokasi rumah sakit, itu akan memakan waktu untuk mereka menuju rumah sakit. Gitu. Dan bisa terjadi tidak kebagian nomor antrian. Yang kedua yaitu proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan secara manual. Ketiga yaitu proses antrian pasien terlalu padat. Dengan sistem pengambilan nomor antrian secara manual, proses antrian di rumah sakit menjadi terlalu padat dan bisa mengakibatkan pasien terlalu berdesak-desakan. Oleh karena itu, kami ingin membangun salah satu sistem aplikasi pengambilan nomor antrian untuk pasien yang awalnya tidak dapat memprediksi waktu menunggu antrian menjadi dapat diketahui oleh pasien. Kedua, penyebab masalahnya apa? Penyebab masalahnya di sini setelah kami analisis, yaitu karena pihak rumah sakit masih menggunakan sistem yang manual, sehingga menyebabkan sistem pelayanan rumah sakit yang kurang efektif dan membuat para petugas rumah sakit menjadi kewalahan. Selanjutnya, sistem yang akan dibangun seperti apa itu akan dijelaskan oleh teman saya, Salih Hamad Syauki. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan sistem yang akan dibangun itu seperti apa. Nah, sistem yang akan dibangun adalah aplikasi mobile phone, sistem antrian layanan kesehatan. Yang pertama menggunakan app mobile phone untuk melakukan pendaftaran dari rumah dan datang sesuai jam dan urutan kedatangan. Untuk lansia dan ibu menyusui, silakan mendatangi RSU langsung dan akan diutamakan sesuai urutan kedatangan. Sedangkan yang tidak memiliki Android, silakan datang sebelum jam pelayanan untuk mendapatkan nomor antrian untuk besok atau untuk menghindari kerumunan. Kemudian yang kedua, menyediakan loket khusus lansia dan ibu menyusui serta loket umum secara terpisah. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, yaitu ada 3. Yang pertama, sistem mampu memberikan informasi nomor BPJS dan tanggal terakhir datang berobat dan di mana, atau untuk yang non-BPJS hanya waktu berobat saja. Kemudian yang kedua, sistem dapat memberikan formulir untuk pasien yang akan datang berobat. Kemudian yang ketiga, sistem dapat memberikan bukti pendaftaran dan jadwal kedatangan, atau untuk pasien umum non-BPJS diberikan attention pembayaran. Kemudian kebutuhan non-fungsional dan analisis bisnis akan disampaikan oleh teman saya yaitu Anisha. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan non-fungsional dan analisis bisnis. Yang pertama, aplikasi dilengkapi dengan nomor NIK dan password. Kenapa NIK? Agar menjaga privasi pasien dan data tidak tertukar. Yang kedua, terdapat informasi tentang kunjungan pasien. Kapan terakhir kali dan di mana terakhir kali pasien tersebut melakukan kunjungan. Informasi mengenai pasien jenis lansia, BPJS, ibu menyusui, dan umum. Agar dapat mengutamakan lansia dan ibu menyusui. Yang keempat, informasi pembayaran untuk pasien non-BPJS. Yang terakhir, aplikasi menyediakan tata cara mengambil nomor antrian. Selanjutnya, analisis bisnis yang pertama yaitu performance atau kinerja. Kinerja yang diberikan memudahkan pasien untuk tidak berdesakan saat melakukan pendaftaran, memberikan waktu pendaftaran yang cepat cukup melalui Android.
bermodalkan HP Android dan jaringan internet yang stabil, dapat melakukan pendaftaran agar tidak membuat kerumunan saat melakukan pendaftaran di rumah sakit. Cukup dari rumah dan bermodalkan HP Android dan jaringan internet. Yang kedua information, yaitu informasi. Penyajian data yang diberikan menyimpan privasi pasien, sehingga pasien dapat mengingat kapan kunjungan terakhir dan kunjungan apa saja. Yang seperti saya bilang tadi, agar si pasien mengingat poli yang mana dan kapan terakhir melakukan kunjungan, dan format waktu, yaitu tanggal, bulan, tahun, dan poli apa yang pernah dikunjungi pasien. Selanjutnya ekonomi. Biaya yang dibutuhkan relatif sedikit dengan dibebankan kepada kuota internet yang cukup dan menyesuaikan jaringan internet tersebut. Memudahkan pasien dan tidak memberatkan biaya kepada pasien, dan hanya menggunakan jaringan yang stabil, tidak menyedot kuota yang banyak. Yang selanjutnya kontrol. Sistem berbasis APP mobile phone akan memberikan pengaturan, dan karena menggunakan NIC, insya Allah isi data pasien tidak akan tertukar atau data akan dirubah seseorang karena nomor NIC perorangan tidak sama. Selanjutnya efisiensi. Efisiensi penggunaan mobile phone sebagai subjek utamanya memberikan kesan tidak membuang-buang waktu karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran melalui rumah dan masih bisa ditingkatkan lagi. Karena pasien lansia dan ibu menyusui diutamakan dan dibuat loket terpisah agar tidak terjadi penumpukan pendaftaran pasien. Jadi di sini akan membantu pasien-pasien tersebut untuk mendata yang mana yang harus diutamakan dan yang mana untuk mendapat nomor urutan secara normal. Dan dibagi loketnya agar tidak terdapat penumpukan, seperti setidaknya 2 loket untuk lansia, ibu menyusui, dan satunya untuk umum. Apabila lansia dan ibu menyusui sudah, lain loket tersebut dua-duanya bisa dipakai untuk itu. Yang terakhir, servis. Menggunakan data perseorangan sehingga privasi terjaga. Cara pendaftarannya mudah dan tidak berdesakan, serta dapat menghindari kerumunan dan tidak membuang-buang waktu. Jadi servis yang diberikan melalui aplikasi ini, privasi insya Allah terjaga karena menggunakan NIC dari setiap orang, dan NIC setiap orang itu tidak sama. Tidak berdesakan karena cukup melakukan pendaftaran dari rumah dan dapat menghindari kerumunan di saat tepat musim virus seperti sekarang ini, dan tidak membuang-buang waktu dan hanya membutuhkan jaringan internet yang stabil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan sikap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.